Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelvin Prasetya, NPM 18 14 37 30 41. Dalam tugas SMA ini, saya akan menjelaskan tentang Quality of Service atau QoS. QoS mengacu pada teknologi apapun yang mengelola lalu lintas data untuk mengurangi paket loss atau kehilangan paket, latensi dan jitter pada jaringan. QoS mengontrol dan mengelola sumber daya jaringan dengan menetapkan prioritas untuk tipe data tertentu pada jaringan. QoS memberikan kemampuan untuk mendefinisikan atribut layanan yang disediakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan QoS adalah untuk memberikan kualitas layanan yang selaras dengan persyaratan layanan jaringan. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, QoS digunakan untuk memenuhi persyaratan lalu lintas dari aplikasi sensitif seperti suara dan video real time. Dan untuk mencegah penurunan kualitas yang disebabkan oleh paket loss, penundaan dan jitter, organisasi dapat mencapai QoS dengan menggunakan alat dan teknik tertentu seperti jitter buffer dan traffic shaping. Bagi banyak organisasi, QoS termasuk dalam Service Level Agreement atau SLA dengan penyedia layanan jaringan untuk menjamin tingkat kinerja tertentu. Beberapa parameter atau tolak ukur quality of service yaitu bandwidth, throughput, jitter, packet loss, dan latency. Manfaat QoS. Pertama, memberikan prioritas pada aplikasi kritis di jaringan. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan investasi jaringan yang ada. Yang ketiga, meningkatkan kinerja untuk aplikasi yang sensitif terhadap penundaan seperti suara dan video. Yang keempat, merespon perubahan arus lalu lintas di jaringan. Di sini saya menggunakan contoh kasus jaringan dalam sebuah bank. Di dalam sebuah bank terdapat beberapa jaringan, yaitu Voice over IP, Financial Transaction, dan PPH. Voice over IP digunakan untuk komunikasi melalui telepon, sedangkan Financial Transaction digunakan untuk komunikasi data melalui komputer. Yang ketiga, web page digunakan untuk penampilan halaman perbankan. Di dalam tiga ini terdapat beberapa level prioritas jaringan. Yang pertama, merah yang tertinggi, kuning yang sedang, dan biru yang terendah. Di sini bisa kita lihat dalam menuju jaringan, paket yang warna merah merupakan yang terbanyak. Kenapa? Karena dia merupakan prioritas pertama dalam sebuah jaringan. Jadi dia diberikan jalur terbanyak di jaringan tersebut. Yang kedua, yang warna kuning, medium priority PW. Yang warna kuning diberikan lebih banyak dari yang warna biru karena merupakan prioritas kedua atau prioritas yang di tengah-tengah. Mengapa? Karena merupakan jalur dari si data finansialnya, dan itu merupakan jalur data yang lumayan penting selain dari layanan telepon. Yang ketiga, PPH. PPH di sini warna biru merupakan prioritas terendah jaringan. Di sini hanya tersedia satu paket. Kenapa? Karena di dalam webpage hanya menampilkan halaman, jadi tidak memerlukan banyak paket data yang untuk dikeluarkan dan tidak terlalu penting digunakan dalam bank. Di sini bisa kita baca semua komunikasi memiliki akses yang sama di media, tetapi prioritas yang lebih tinggi, prioritas yang lebih tinggi memiliki lebih besar persentase ke dalam paket. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.